Hai, I'm Sandian speaking. Di video ini gua mau ngebahas game konsol yang umurnya sudah mencapai 1 dekade, yaitu PlayStation 4. Selengkapnya hanya di Telat Review. Tidak ada kata telat untuk direview. PlayStation 4 atau PS4 adalah konsol permainan video buatan Sony Computer Entertainment yang pertama kalinya diumumkan pada tahun 2013. PlayStation 4 dibekali oleh prosesor APU X86-64 AMD dengan harapan agar dapat menarik minat lebih banyak pengembang dan dukungan bagi konsol tersebut. Prosesor grafis konsol ini mampu memproses 1843 teraflop yang paling tercepat di generasinya. Apakah PS4 masih worth untuk dimiliki atau dibeli tahun ini? Gue akan berbagi kesan-kesan gue memiliki PS4. Check it out. Ini adalah DualShock 4, sebutannya DualShock 4 atau stick PS4-nya. Bawaan dari yang gue beli, jadi dalam satu paket box itu ada satu unit konsol sama satu unit DualShock 4. Terus gue beli yang paket mega pack bundling, jadi gue dapet BD dari GTA 5 and then bundling mega pack yaitu adalah God of War dan Horizon Zero Dawn yang pertama. Plus gue dapet 3 bulan untuk PS Plus region Indonesia. Udah gue pakai semua dan God of War udah tamat, Horizon juga udah tamat, GTA 5 belum tamat, not interesting. Dan ya, gue bahas balik lagi ke sticknya. Untuk stick di PS4 ini berbeda dengan stick PS3 karena di PS4 ini ada tombol touch bar ini, touchscreen ini, dan ini fungsinya sangat menarik. Inilah yang bikin gue pengalaman bermainnya jadi semakin seru, apalagi di saat di game The Last of Us Part 2 gue bisa main gitar dengan di sini. Jadi ada adegan Ellie main gitar, gue bisa main gitar di sini. Terus apa lagi? Tombol untuk L sama R2-nya juga lebih enak ya dari generasi PS3. Ada mikrofon juga, terus ada tombol headset port ya. Jadi biar untuk komunikasi dengan online juga makin seru. Itulah salah satu teknologi di PS4. Kalau lu main di bukan Astro Boy, The Playroom, di situ juga nunjukin fitur-fitur di DualShock-nya jadi semakin lebih asik, apalagi ditambah dengan PS4 kamera. Gue tunjukin PS4 kameranya ya. Yep, ini dia PS4 kamera. Yang gue punya adalah PS4 kamera yang generasi pertama, jadi kotak. Kalau mungkin yang generasi kedua tuh agak lebih bulat silinder gitu, jadi ini yang pertama. Gue beli sekitar berapa ya? Ini juga second kok, 400 atau something. Dan ini worth lah buat gaya-gayaan. Ya, jadi gue mau kasih unjuk tentang PS4 gue. Gue punya PS4 Slim yang 1 terabyte, dan yang Slim ini sangat-sangat slim banget dan enteng. Gue bisa angkat dengan satu tangan aja ya. Terus di bagian atas lo bisa lihat ada logo PlayStation. Terus di bagian depan di sini akan ada untuk masukin BD games ya, kasetnya. Terus ada USB port, ada 2 di sini. Terus ada tombol power. Yap, di sini ada tombol power. Ini tombol eject disc. Lalu kita balik ke belakang. Di belakang ini lo bisa lihat di sini ada port cable power.
Ini untuk USB port untuk kamera, PS4 kamera. Ini HDMI ya. Lalu ada port LAN. Simple sih, tidak ada hal-hal yang lain yang harus gue ulas dari fisiknya. Kayak semi plastik, makanya itu dibuat enteng banget. Tapi gue suka dengan dop black ini, sangat enteng untuk dipegang. Gua mau bahas tentang PS4 ya. Jadi PS4 ini gua punya pertama kali beli di tahun 2019 saat pandemik lockdown. Gua memutuskan untuk beli konsol game untuk di kamar gua, yaitu pilihan gua di PlayStation 4. Kenapa gue beli PlayStation 4 atau PS4? Karena ada game yang pengen gue mainin. Itu udah pasti. Faktor utama adalah gue beli konsol pasti ingin mencicipi game tersebut, pengen tamatin game tersebut. Salah satunya adalah God of War. Itu adalah game yang pengen banget gue mainin, jadi gue beli PS4. Dan alasan gue masih stay dengan PS4 karena game-game terbaru yang eksklusif seperti God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, atau nanti game-game yang akan launching di kedepannya, sampai saat ini masih rilis di PS4 juga. Jadi gue masih ngerasa belum butuh untuk upgrade ke PS5. Mungkin gue akan ganti ke PS5 kalau mungkin ada pengumuman dari Sony bahwa Sony sudah stop untuk meluncing game ke PS4. Mungkin gue akan pertimbangin ulang untuk upgrade ke PS5. Yang kedua adalah harga game yang terjangkau ya. Dan PS4 secara pasar harga gamenya itu masih terjangkau oleh kantong gua. Gua adalah penikmat game second. Sampai saat ini gue masih beli game-game original tapi second, pre-owned yang gue beli di marketplace atau COD something itu dengan rate 200, 300. Gue belum pernah beli game di atas dari 300. Terakhir gue beli game The Last of Us Part 2 itu di bawah 400 ya saat itu. Padahal waktu itu lagi hype-nya kita tahu bahwa launchingnya di angka 800 atau 600 sekian. Tapi gue bisa mainin di angka bawah 400. Terus dengan harga game yang terjangkau itu, gue masih belum tertarik untuk upgrade ke PS5 karena balik lagi harga gamenya belum tentu yang second itu terjangkau seperti PS4. Jadi gue masih betah di konsol PS4 karena masih banyak game-game yang pengen banget gue tametin, seperti Spider-Man Miles Morales, terus Ghost of Tsushima ya. Itu juga belum gue tametin dan gue pengen tametin game-game tersebut di PS4, bukan di PS5 sampai saat ini. Pengalaman bermain gua di PS4 itu sangat-sangat enjoy, sangat-sangat asik ya di PS4 kalau kita compare ke PS3. Gue juga pernah punya PS3 tapi sangat sebentar gue megang PS3 dan gue upgrade ke PS4 dan merasakan amazing banget ya, mulai dari grafis ya. Kalau kita udah megang PS3 terus upgrade ke PS4 pasti terkagum-kagum dengan grafis game yang dihadirkan.
Contohnya seperti pemandangannya, terus ada sinematiknya. Itu di PS4 gue sangat enjoy banget untuk bermain gamenya, seperti kayak kita nonton film auranya. Terus gue juga tambahin PS4 kamera ya. Gue juga punya PS4 kamera. Gue beli PS4 kamera untuk menambah experience bermain game, streaming, dan coba-coba sih tentunya. Selain itu gue juga beli atau berlangganan PS Plus. Jadi pengalaman bermain gua dengan PS Plus juga semakin menarik karena banyak game-game AAA yang bisa gue mainin di katalognya ya. Gue beli PS Plus yang ekstra. Terus alasan terakhir gua masih stay di PS4 karena yaitu adalah mesin PS4 ini bandel banget. Gua sampai video ini itu sudah pakai PS4 umurnya kurang lebih mau 3 tahun ya. April bulan 2023 ini umur PS4 gue akan 3 tahun dan sampai saat ini gue belum pernah mengalami kerusakan atau kendala atau keluhan tentang mesin PS4 ya. Belum ada menunjukkan gejala apapun. Pemakaian gue juga mungkin 2 jam per hari ya. Karena gue pernah mungkin main sampai 2 jam lebih. Tapi ya menurut gue itu hal yang udah normal. Dalam pemakaian hampir lebih 2 tahun gue belum merasakan adanya kendala dalam mesin PS4 gue, yang walaupun sering gue lihat di forum-forum adanya kendala seperti apapun, tapi saat ini gue belum pernah merasakan kendala mesin PS4 gue mengalami kerusakan ya. Dan gue sangat-sangat kagum dan sangat-sangat senang punya PS4 karena mesin yang bandel, super bandel, walaupun gue mainin dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi kesimpulannya di video telat review episode ini adalah apakah PS4 masih worth atau enggak ya di tahun ini. Jawaban gua adalah buat kamu yang punya PS3 terus pengen upgrade PlayStation, apakah langsung ke PS5 dulu atau ke PS4? Balik lagi, kalau dana lu bisa sanggup ke PS5, ya lu beli PS5. Tetapi kalau misalkan dana lu pas-pasan, PS4 itu juga udah masih cukup ya. Salah satunya adalah pengalaman bermain lu juga masih enjoy karena lu biasa megang PS3, terus upgrade ke PS4 pasti akan ngerasa perubahan yang drastis, mulai dari grafis, pengalaman bermain, terus apalagi game-game eksklusif yang mulai dari PS4. Jadi buat lo yang punya PS3 masih oke untuk upgrade ke PS4 dulu sambil nunggu PS5 turun. Buat kamu yang belum punya konsol apapun, terus kepikiran pengen punya konsol PlayStation, apakah beli yang PS5 dulu atau PS4? Ya balik lagi, kalau ada game eksklusif yang hanya launch di PS5, mungkin itu adalah alasan lu harus beli PS5. Tapi sampai saat ini Sony masih merilis game-game juga untuk PS4. Jadi so far itulah kenapa gue masih stay dengan PS4 di tahun ketiga ini, karena masih ada game-game bagus yang launching di PS4, di konsol gue yang punya di PS4. Hai, I'm Sandian speaking, dan terima kasih udah nontonin Telat Review di episode-episode sebelumnya. Gue juga sangat-sangat berterima kasih untuk yang sudah berkomentar di video-videonya. Mohon maaf apabila video-videonya masih banyak kekurangan. Di sini gue cuma ingin share, berbagi tentang pengalaman gue menggunakan atau memakai konsol-konsol atau apapun yang gue pengen gue ulas di video ini. Terima kasih yang udah nontonin video ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue M. Sandian pamit. See ya.